wants you to reign. Christ is our redemption. Shalom, kita bertemu lagi dalam pembahasan khotbah Pastor Joseph Prince yang berjudul Make Wisdom Your Number One Prayer Request, yang artinya adalah jadikan hikmat sebagai permohonan doa kita yang utama. Nanti kita akan lihat hikmat digambarkan sebagai wanita. Hikmat itu adalah Yesus. Namun wanita di Alkitab selalu berbicara mengenai aspek praktis, di mana pria berbicara mengenai aspek objektif, sedangkan wanita berbicara mengenai aspek pengalaman. Sekarang Anda merasa memiliki masalah keuangan atau kesehatan. Sebenarnya Anda memiliki masalah hikmat. Saat Anda merasa memiliki masalah keuangan atau masalah kesehatan, sebenarnya Anda memiliki masalah hikmat. Karena Alkitab berkata, kebutuhan pertama yang manusia perlukan adalah hikmat. Tuhan menempatkan hikmat terlebih dahulu. Hikmat adalah hal yang utama. Kristus telah menjadi hikmat bagi kita. Dalam kitab 1 Korintus 1 ayat 30, firman Tuhan berkata, Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Banyak gereja di banyak tempat, mereka mengatakan bahwa kebutuhan utama gereja adalah kekudusan. Kita butuh lebih banyak kekudusan. Sebenarnya, yang menjadi bahaya jika Anda menempatkan kekudusan terlebih dahulu, lalu melupakan kebenaran sebagai anugerah. Lebih lagi, yang paling terutama adalah hikmat. Anda bisa saja menjadi legalistik dalam kekudusan Anda. Tuhan tidak menempatkan kekudusan sebagai hal yang utama, tapi Tuhan menempatkan hikmat sebagai yang utama. Lalu yang kedua adalah kasih karunia atau anugerah kebenaran. Dengan itu Anda dapat hidup kudus. Jika Anda mengetahui bahwa Anda adalah seorang pangeran, dan ternyata Anda adalah saudara kembar dari Pangeran William, saat mengetahui posisi tersebut, apakah Anda bersikap seperti pedagang asongan? Sekalipun begitu, identitas Anda adalah seorang pangeran. Nah, Anda mengetahui bahwa Anda adalah seorang pangeran. Jangan pernah menilai posisi Anda sebagai pangeran itu dari perbuatan Anda. Nilailah selalu perbuatanmu berdasarkan posisimu, dan jadikanlah perbuatanmu bersesuaian dengan posisimu. Sesuatu yang tidak dilakukan oleh para pangeran, mereka tidak menjual, tetapi memberi. Satu hal yang mereka tidak lakukan adalah mereka tidak tersinggung. Mereka tidak tersinggung oleh apa yang dikatakan orang lain. Jika mereka tersinggung, mereka tidak menunjukkannya. Mereka terlihat sangat murah hati. Baiklah, kita mengharapkan mujizat, yaitu kembalinya pasangan kita. Namun Tuhan ingin memberikan kepada Anda hikmat, sehingga Anda bukan hanya membuat orang itu kembali, tetapi engkau tahu cara membuat pasanganmu tetap bersamamu. Ada situasi di mana penyebabnya bukanlah kesalahan istrinya, tapi suaminya yang tersesat, melakukan perzinahan atau apapun itu. Namun, prioritas utama sang istri adalah meminta hikmat kepada Tuhan. Mungkin saja Tuhan tidak ingin engkau menggerutu atau memohon kepada orang itu. Tuhan berkata, hentikan itu bukanlah kesalahanmu, dan berhentilah menyalahkan dirimu sendiri. Suamimu yang bermasalah, jadi hentikan menyalahkan dirimu karena masalah suamimu. Dan jangan biarkan dia menyalahkanmu karena masalahnya. Jadi, hikmat Tuhan masih merupakan prioritas nomor 1. Dan bagi anak-anak muda, saya beritahu kalian ya, jangan biarkan seorang pun membuatmu merasa buruk atau diperdaya, atau merasa tidak cukup baik, karena engkau adalah orang percaya. Engkau adalah anak raja. Engkau adalah anak dari Allah yang Maha Tinggi. Jika mereka bertanya kepadamu, apakah engkau orang Kristen? Pandang mata mereka dan katakan, ya tentu saja, bagaimana denganmu? Jadi jangan menjadi takut. Jangan menjadi seperti beberapa orang yang saat ditanyakan pertanyaan tersebut, mereka menjawab, memang aku pergi ke gereja bersama keluargaku. Kamu tahu, itu waktu yang baik untuk bersama-sama keluarga. Anak-anakku suka musiknya. Musiknya sangat keras dan pastornya sangat lucu. Dia tidak memberikan jawaban mengenai Yesus atau firman Tuhan. Mengapa Anda begitu sungkan kepada orang yang tidak peduli? Dia tidak mati untuk dosa-dosamu.
bahkan tidak berdoa bagimu di sebelah kanan Allah Bapa. Bahkan orang itu tidak mengasihi engkau. Saat engkau memiliki masalah, ia tidak peduli. Bahkan ia tidak memberi 1 sen pun kepadamu. Lalu mengapa engkau bersikap seperti itu di depan orang tersebut dan membiarkan Yesus berdiri di situ menyaksikan semuanya? Yesus yang mati bagimu dan menyerahkan nyawanya bagimu. Jangan begitu. Katakan kepadanya, aku pergi ke gereja. Haleluya, kami bersenang-senang setiap minggu. Hari Minggu kamu memangnya kemana? Biarkan merekalah yang berkata, aku mengejar bola kecil. Biarkan mereka yang merasakan seperti itu. Kita yang telah dikuduskan bukan mereka. Jangan pernah malu karena kita telah dibenarkan dan berada di dalam terang. Kita ada dalam kebenaran firman Tuhan. Benar adalah benar dan salah adalah salah. Tetaplah begitu. Melakukan hubungan seks sebelum pernikahan adalah salah. Tuhan ingin seks yang maksimum untuk anak-anaknya. Tuhanlah yang menciptakan seks, jadi ia tahu bagaimana yang terbaik. Tuhanlah yang menciptakan seks. Jadi Tuhan tahu seks di luar pernikahan adalah seks yang kecil. Itu bukanlah seks yang memuaskan. Seks yang sembunyi-sembunyi pastilah bukan seks yang maksimum. Lalu khawatir akan tanggung jawab untuk merawat bayinya dan sang wanita bertanya-tanya, aku sudah terlambat bulan. Apa yang terjadi? Dan segala kekacauan emosional dan semua masalah yang datang karena dosa. Berdirilah dalam kebenaran. Anak-anak muda, jangan izinkan siapapun meledekmu atau mengejekmu karena engkau perawan. Mereka berkata, kamu masih perawan. Para wanita, katakan saja, bagiku untuk menjadi sepertimu kapan saja bisa. Tapi untuk kamu bisa menjadi sepertiku tidak mungkin lagi. Amin. Jadi jangan minta maaf mengenai hal itu. Katakan, aku percaya Yesus. Jangan hanya katakan Tuhan, tapi katakan Yesus. Saat engkau mengucapkan nama Yesus, seluruh ruangan itu bergoncang. Orang-orang meletakkan gelasnya, pria yang sedang merokok mematikan rokoknya. Di dalam nama Yesus, segala lutut bertelut. Atmosfer dibersihkan. Saya beritahu ya, orang-orang yang disembuhkan di gereja ini dari penyakit kanker, penyakit tumor, kami tidak datang kepada mereka dan berkata, di dalam nama Allah, di dalam nama pria di atas sana. Tidak, kami tidak mengatakan itu. Mereka yang disembuhkan karena kami mengatakan di dalam nama Yesus, dan tumor itu gemetar. Di dalam nama Yesus, setiap lutut bertelut. Allah memilih untuk menghormati anaknya. Ia memberikan anaknya nama di atas segala nama. Di atas nama Yesus, segala lutut bertelut. Segala lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan ada jemaat kita juga yang disembuhkan dari penyakit AIDS di dalam nama Yesus. Amin. Markus, pria yang memiliki bisnis kolam renang yang mengambang. Tanpa tahu alasannya, namun hikmat Tuhan menyuruhnya melakukan itu. Saat sebuah perusahaan datang dengan tawaran untuk membuatkan kolam renang mengambang, tidak seorang pun di Singapura yang memilikinya. Jadi pria dari perusahaan Amerika ini membeli kolam renang mengambang itu. Mereka ingin menjadi perusahaan yang menyediakan kolam renang tersebut. Namun pemerintah Singapura berkata tidak bisa karena hanya orang Singapura yang boleh menyediakan. Dan satu-satunya orang Singapura adalah pria yang tidak berpengalaman ini. Namun ia memiliki produknya. Dan orang ini baru berusia 30 tahun dan ia membangun bermiliar-miliar. Tentu saja setelah ia membangun itu, bisnisnya menjadi sangat terkenal. Dia dikenal sebagai orang yang membangunnya dan bisnisnya semakin besar. Nama pria ini adalah Markus. Kita telah membagikan kesaksiannya. Coba Anda tanyakan kepadanya, Markus, mengapa kamu begitu beruntung? Maka dia akan berkata, pertama-tama itu bukanlah keberuntungan, karena engkau bisa saja beruntung namun menangis panjang malam. Itu bukan masalah terkenal atau dunia berkata engkau beruntung. Engkau bisa saja melakukan hal tersebut jika engkau memiliki hikmat dari Tuhan. Amin. Kita sangat merindukan hasil dari hikmat, sedangkan seharusnya kita merindukan hikmat itu sendiri. Alkitab berkata di Amsal 3 ayat 13, Tuhan berkata, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Kalau kamu suka dengan video seperti ini, tekan tombol subscribe dan juga tombol loncengnya ya. Sampai bertemu di dalam pembahasan khotbah Pastor Joseph Prince berikutnya.